Kemudian wa ma muniha minal hawas wal fuhum. Orang alim itu dikasih panca indera, dikasih akal, dikasih kesehatan, itu amanah, ya, amanah dari Allah, dan juga kefahaman dia. Kenapa dia bisa dijadikan lebih cerdas daripada orang lain? Itu karena keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasan itu juga adalah amanah. Wa qala Allah taala la takhunullaha war rasul. Kata Allah, jangan kalian berani mengkhianati Allah dan juga Rasulullah. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan kalian mengkhianati amanah-amanah yang sudah diberikan kepada kalian. Istri amanah, suami amanah, masjid amanah, majelis amanah, kamera amanah, handphone amanah. Semua itu pasti akan dihisap sama Allah. Masjid emang dihisap? Ya iya pasti, apalagi masjid. Ketika bangun masjid misalkan, semangat cari bantuan. Ketika masjid sudah berdiri, malas kita datang ke masjid, malas kita sholat di masjid, malas kita ke majelis taklim. Berarti kita termasuk mengkhianati amanah Allah. Maka otomatis kebalikannya, orang yang ngurusin masjid, ngurusin majelis taklim, ngurusin kajian, mereka datang ke majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang pantas menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur kita kalau hadir ke majelis. Malaikat dulu sempat meragukan antum sebagai manusia. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kenapa ya Allah engkau jadikan manusia sebagai khalifah? Kerjaan mereka hanya merusak dan menumpahkan darah. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kalian enggak tahu. Makanya maksudnya innallaha yubahi bikumul malaikah. Apa maksudnya? Allah membanggakan kalian di depan malaikat. Allah kasih tahu, tuh malaikat, lihat tuh orang dia nikmah. Dulu ketika saya mau ciptakan bapak mereka Adam, kamu skeptis, kamu ragu, kamu mengatakan bahwasanya manusia hanya bisa menumpahkan darah, kamu mengatakan manusia hanya bisa merusak. Tuh lihat orang-orang anikmah. Malaikat dibikin diam. Kenapa? Karena kita sebagai manusia amanah, duduk di majelis ilmu, ngurusin majelisnya ilmu. Ini luar biasa. Bukan cuma di depan malaikat, ya. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fiman indah. 4 dikasih sakinah, dikasih rahmat, kemudian dibanggakan di depan malaikat, kemudian dibanggakan di depan para nabi dan rasul, ditemani oleh malaikat. Jin, setan, iblis enggak mau masuk sini. Kenapa? Malaikat semua ngumpul. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat namanya malaikat sayyarah. Yang mana malaikat ini kerjaannya ngelilingin dunia. Bumi ini diputerin. Kalau ada raudhah min riyadil jannah, majelis ilmu, majelis zikir, mereka panggil kawan-kawannya. Halumu, ayo cepetan datang sini. Ini tempatnya di Japos, ini tempatnya di Masjid Raya Bintaro, dan lain seterusnya. Dan nama-nama kita diingat. Antum jangan nyangka malaikat nggak kenal sama antum. Kenal. Oh Pak Roni ini. Oh Pak ini, Pak Fulan. Oh Pak Yudi nih, oh Habib Ges nih, oh Fulan nih, oh Sukron, oh Imam, semua diingat sama malaikat. Begitu juga orang yang datang ke tempat-tempat maksiat, diingat sama malaikat. Tinggal pilihan aja, kita mau datang kemana. Wa qala ta'ala bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni. Karena mereka itu sudah diberikan Al-Quran, dan mereka itu dijadikan orang-orang yang bersaksi, maka janganlah kalian itu takut kepada manusia, takutlah kalian kepada saya. Itu kata Allah. Jangan takut kepada manusia. Antum selamat kalau ke majelis taklim. Karena kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilma salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Orang kalau nuntut ilmu akan diberikan dia satu jalan ke surga. Orang masuk surga butuh sholat? Butuh. Kalau perut lapar, sakit bisa sholat? Enggak. Untuk bisa kenyang harus butuh makanan. Makanan butuh pekerjaan. Pekerjaan harus yang halal. Allah kasih pekerjaan halal. Caranya gimana? Duduk dulu ke majelis. Kira-kira masuk surga bisa enggak kalau tidak zakat? Kalau dia mampu? Tidak mungkin. Artinya apa? Allah akan kasih dia pekerjaan dan ilmu tentang zakat. Allah akan kasih dia harta dan ilmu tentang haji. Caranya gimana? Duduk dulu ke majelis ilmu lillahi ta'ala. Masalah cara terserah Allah. Masalah kaifiat terserah kaifiatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting duduk dulu di majelis taklim. Apalagi anak muda, belum kerja mikirin istri, belum kerja mikirin anak, temenannya masih guling sama baygon.
duduk aja di majelis taklim, ya nanti akan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, ya jodoh lah, pekerjaan semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.